Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua DPP PKS bidang tani dan nelayan Bapak Riono serta seluruh jajaran, anggota DPR RI dari fraksi PKS Ibu Sa'adiyah Bulu Putih ST. Selamat melaksanakan webinar dan konsolidasi para kader perempuan petani dan nelayan PKS. Semangat selalu untuk berjuang, melayani, memberdayakan, dan membela para petani dan nelayan di seluruh negeri. Terakhir saya ingin sampaikan sebuah pantun, ya, jalan-jalan ke Senayan, mampir membeli soto babat, berdayakan petani dan nelayan, menangkan PKS di 2024. Kurang lebih sama maaf, billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ahmad Syekhu yang telah memberikan sambutannya kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita akan membacakan dulu dua narasumber kita. Narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Sa'adiyah Bulu Putih, sarjana teknik. Beliau lahir di Negeri 5. Negeri 5 ini berbaca saya juga ya, Insya Allah ya. Negeri 5, Insya Allah masih muda sekali. Kita belajar banyak nih, walaupun masih muda tapi sudah menjadi politisi sejak 2009 ya. Sekarang menjabat sebagai anggota Dewan DPR RI periode 2019-2024 ya. Beliau sudah mempunyai putra 6, Insya Allah ya, dengan 6 anak tapi tetap berkiprah menjadi perempuan hebat bagi untuk rakyat, Insya Allah ya Bu Sa'adiyah. Bu Sa'adiyah sudah hadir ya bersama kita di sini. Kemudian pengalaman kerjanya Insya Allah sejak 2009 menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku, kemudian lanjut lagi 2014 Ketua Komisi, kemudian 2019 sampai 2024 anggota DPR RI. Riwayat di bidang legislatifnya Insya Allah menjadi anggota DPRD, kemudian sekretaris fraksi, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, DPRD, dan pembentukan peraturan daerah. Insya Allah banyak sekali putranya. Apalagi pengalaman organisasinya ini sejak 1997 menjadi Ketua Keputrian LDK Bupati, aktivis kami juga nih Bu Sa'adiyah, Insya Allah ya, sama ya, kita 98 jadi aktivis kami, kemudian bendahara DPD. Aktivitas sekarang anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKS, kemudian bendahara fraksi PKS MPR RI. Itu perkenalan kita dengan narasumber kita yang pertama, Ibu Sa'adiyah. Yang pertama kami persilakan kepada Ibu Sa'adiyah untuk memulai duluan, setelah itu dilanjutkan Ibu Suryani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pak Presiden yang baru saja menyampaikan sambutannya, meskipun sudah meninggalkan ruang Zoom ini, kita doakan semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan kemudahan, kekuatan dalam menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas. Pak Ketua DPP Tani Nelayan, Pak Riono, yang juga tadi menyampaikan sambutan, yang saya hormati, sahabat saya, Ibu Suryani, yang sudah lama nggak berjumpa, Alhamdulillah bisa bersua meskipun lewat virtual Zoom di kesempatan pagi hari ini. Para peserta webinar, Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Dan hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk mendiskusikan tentang satu tema yang substansif ya, yang penting ya bagi kita, terutama melihat
beberapa persoalan-persoalan yang berhubungan langsung dengan persoalan masyarakat, dan tema kita yaitu peran perempuan tani dan nelayan dalam pemenangan partai. Memang diskusi seperti ini tidak biasa dilakukan, tetapi saya memberikan apresiasi kepada bidang tani nelayan mengawali tahun 2022. DPP bidang tani nelayan menggelar satu kegiatan seminar yang penting sebenarnya bagi kita untuk bagaimana mengidentifikasi, kemudian mengumpulkan data, mencoba untuk mendiskusikan tentang berbagai persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masyarakat, terutama yang ada di ujung tombak, di pesisir, kemudian juga di daerah-daerah yang selama ini memberikan sumbangsi yang besar bagi kehidupan, bagi kontribusi pendapatan, juga yang terpenting adalah kontribusi suara. Bahwa memang sebagai partai politik penting untuk memetakan di mana saja sebaran penduduk-penduduk kita dari segmentasi berbasis geografis ataupun juga demografis yang ada di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang di sana ada sumbangsi suara yang besar yang mungkin selama ini kita belum fokus, belum serius untuk mendalami persoalan-persoalan masyarakat kita yang ada di daerah-daerah itu gitu. Nah, maka dalam kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan menjadi pemateri dalam webinar ini, mengambil tema lebih khusus kepada perikanan ya, pertanian perikanan. Itu agar kita juga di dalam pertemuan diskusi yang pertama ini saya lebih mengumpulkan dan akan menyampaikan penjabaran data-data umum dan juga data khusus, kemudian di akhirnya yaitu tentang persoalan nelayan kita yang ada di Indonesia. Harapannya mudah-mudahan ada lagi diskusi-diskusi lanjutan untuk bisa ada tahapan-tahapan ataupun solusi-solusi yang berkelanjutan agar cara atau rekomendasi yang akan kita dapatkan untuk pendekatan yang tepat kepada nelayan-nelayan kita agar pendekatan-pendekatan kita itu pada akhirnya akan berdampak kepada pilihan atau elektabilitas pilihan politik. Saya sudah mengirimkan ini ya ke moderator ya Bu. Ya, berkenan mungkin bisa ditampilkan. Ya, insyaallah Bu. Ya, kita lihat peran perempuan nelayan dalam pemenangan PKS. Ada slide yang berikutnya, yaitu peta negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah kebanggaan laut dan paradigma maritim kita bahwa Indonesia memang negara kepulauan ya yang terbesar di dunia, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, dan sudah terdaftar di PBB ya. Terdapat 300 kabupaten pesisir, luas perairan laut kita itu ada 5,8 juta kilometer persegi, kemudian luas perairan laut teritori kita 3,1 juta kilometer persegi, luas perairan laut zona ekonomi eksklusifnya 2,7 juta kilometer persegi, panjang garis pantai kita 95.181 kilometer, dan jumlah pulau kita ada 17.508 pulau gitu ya. Kita mungkin juga baru mendengarkan ya, baru dengar bahwa ternyata jumlah pulau di Indonesia banyak sekali ya, ada 17.508 pulau. Total luas perairan umum daratan kita 3,5 juta kilometer persegi, total luas daratan 1,4 juta kilometer persegi, dan jumlah penduduk 240 juta. Artinya dibanding luas perairan laut kita di 5 kali ya jumlah perairan daratnya itu. Jumlah perairan kita lebih besar daripada jumlah daratan kita yang ada di Indonesia, sehingga memang tepatlah jika kemudian perhatian kita juga adalah bagaimana agar bisa orientasi dan paradigma maritim kita ini bisa terbangun, dan juga mendapatkan mengelola, mengeksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam kita yang ada di laut itu bisa dikembangkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, kita lihat gitu di slide berikutnya,
profil nelayan Indonesia. Lanjut Mbak di slide yang berikut lagi, jumlah nelayan dan kemiskinan. Nah, kita akan lihat bagaimana jumlah rumah tangga nelayan kita yang 4.095.802 rumah tangga di tahun 2002. Saya mengambil data tahun 2002 dan nelayan tangkap masih berada di posisi yang paling bawah, nelayan budidaya di atas nelayan tangkap. Tetapi untuk daerah-daerah yang banyak sekali wilayah-wilayah pesisirnya, nelayan-nelayan budidaya kita ini belum tergarap dengan baik. Begitu. Nah, bagaimana dengan kondisi kemiskinan di daerah pesisir dan daerah-daerah ujung tombak laut ini, yaitu nelayan miskin kita itu 1.967.500.000 di tahun 2011 kemarin. Saya ambil dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2011 itu, di mana nelayan, kalau kita bandingkan ya, jumlah nelayan yang begitu besar itu, tetapi ternyata mereka masih ada sekitar 30%-nya itu masuk rumah tangga nelayan miskin itu. Nah, nelayan tangkap ini ternyata turun juga begitu. Dari data kami itu 2.047.901 turun menjadi 969.330 di tahun 2013. Kita lihat tingkat pendidikannya. Itu di slide yang berikut. Bagaimana nelayan kita ini berbasis kepada segmentasi pendidikan gitu. Di warna kuning itu menggambarkan bahwa ternyata pengelolaan rumput laut misalnya ya, budidaya rumput laut 78,06%-nya itu ternyata lulusan SD gitu. Lebih banyak lulusan SD-nya gitu, lulusan SMP SMA-nya 21% dan sarjana di atasnya itu baru 0,94%. Nah, demikian juga yang lain-lainnya, misalnya udang windu ya baru 63% ya, kemudian nila 63% juga, koi karena ikan khusus ya, jadi 27%. Saya ambil 4 bandingan ikan ini saja. Ternyata tingkat pendidikan kita di bidang nelayan ini masih baru lulusan sekolah dasar gitu. Gimana dengan sarana prasarana infrastrukturnya? Jadi sarana prasarana infrastrukturnya juga masih rendah sekali begitu, di bawah 80% bahkan ya, itu yang tanpa perahu, kemudian juga nelayan-nelayan perahu tanpa motor, kemudian juga perahu-perahu tempel dan juga kapal-kapal motor laut. Ternyata sarana prasarana infrastruktur kita yang digunakan itu SDM-nya itu juga masih belum masih lulusan SD yang rata-ratanya 79%, 77%, seterusnya 20-an% SMP SMA dan 0, itu lulusan sarjana. Artinya apa? Penyerapan terhadap teknologi itu juga cenderung rendah, begitu ya. Misalnya kita lihat di data kapal-kapal kita atau data nelayan yang menggunakan kapal. Dari kementerian sering ketika menyampaikan datanya ke kami mempertanyakan, kalau misalnya dari sekian jumlah kapal kita itu, kalau saya catat itu yang di Maluku misalnya 1.960 kapal, itu justru yang tenaga-tenaga terampil kita yang lulusan sarjana misalnya yang dipakai dalam ABK kapal itu ternyata masih kurang sekali. Banyak yang dengan kapal itu yang justru lulusan sekolah-sekolah dasar gitu ya, atau lulusan SMP dan SMA, yang mengakibatkan penyerapan teknologi di bidang-bidang baik itu di kapal ataupun di hilirisasi atau teknologi industri perikanan itu cenderung juga rendah gitu. Nah, berikutnya soal permasalahan akses permodalan gitu. Nah, akses permodalan nelayan kita itu kebanyakannya adalah di slide berikut, Mbak. Itu ternyata mereka menggunakan modal sendiri. Begitu ya. Saya catat, misalnya OJK menyampaikan data yang mencatat bahwa
kredit perikanan nelayan kita itu hanya memiliki porsi sekitar 0,21% atau senilai 9,29 triliun terhadap total kredit perbankan ya. Jadi sebesar 4 triliun itu pada Februari 2017, di mana nilai kredit yang bermasalah kredit perikanannya itu 312 miliar dengan rasio NPL-nya itu 3,35% per Februari 2017. Nah, sebenarnya penyebabnya itu tuh sendiri adalah perikanan ini, di sektor perikanan masih dianggap penuh dengan risiko dan ketidakpastian gitu. Ini secara umum ya, bahwa kalau mengambil modal kemudian digunakan untuk asuransi di sektor perikanan beresiko ya, risiko alam, cuaca, kemudian juga hasil tangkapan dan lain-lain sebagainya gitu. Asuransi perikanan juga belum berkembang, rendahnya kompatibilitas sistem perbankan dan rendahnya keanggotaan koperasi. Jadi secara kelembagaan juga masih rendah. Nah, sehingga memang sebagian besar modal yang digunakan oleh nelayan-nelayan kita itu adalah modal sendiri gitu. Dan kalaupun ada, biasanya mereka mengambilnya dari tengkulak. Nah, resikonya kalau ngambil dari tengkulak, maka sudah tentunya pengembalian modal ini juga penuh dengan masalah karena sering uang diambil di depan, kemudian juga ada bunga dan itu tidak bisa berkembang. Nah, ini permasalahan di akses permodalan. Nah, permasalahan di kelembagaan gitu ya. Di kelembagaan sendiri dari data berikutnya, Mbak, slide berikut. Ya, nah kita lihat di koperasi kita, modal sosial nelayan kita itu ternyata lemah gitu. Untuk membentuk koperasi saja nelayan-nelayan kita itu sering kesulitan ya. Di kadang-kadang yang kami temui misalnya ketika memberikan bantuan ataupun masyarakat ingin mengakses bantuan, baik di ibu-ibu kemudian juga di pelaku-pelaku utama nelayan kita ini, ketika mengakses bantuan selalu terkendala dengan harus ada persyaratan-persyaratan tambahan, yaitu mereka harus punya lembaga. Biasanya lembaga untuk membentuk koperasi mereka kesulitan gitu. Mereka kesulitan dan mengakibatkan akses permodalan dan juga bantuan yang akan kita berikan juga tidak bisa diterima dengan baik gitu ya. Jadi di data ini tergambar gitu, sebagian besar tidak bisa mengakses bantuan koperasi. Jadi laut 92 sampai 96% gitu. Nah, di darat juga demikian 96 sampai 99%. Kelembagaan nelayan kita ini belum terbentuk. Ini pelaku utama ya, nelayan-nelayan pesisir kita. Bagaimana berikut, Mbak? Ini kita berpacu dengan waktu ya, karena waktu saya 20 menit ya, Mbak. Ya, ya, jadi mohon maaf kalau tidak dalam gitu ya penjabarannya. Nah, bagaimana dengan sarana prasarana perikanan kita gitu? Nah, di data yang kami himpun, ternyata sarana dan prasarana perikanan kita yang dimiliki oleh nelayan ini ternyata juga 88%-nya ini masih kapal-kapal kecil, motor-motor kecil gitu tuh ya. Di gambar itu ada baru 1,5 JT yang paling banyak. Yang paling banyak juga misalnya di data yang kami sering tinjau ke lapangan, itu yang dimiliki nelayan paling besar ya 30 JT, ataupun kalaupun ada di atas 100 JT itu pun sudah bukan dimiliki oleh nelayan pelaku utamanya gitu, tetapi dimiliki oleh para korporasi atau pemilik modal. Lanjut di slide berikut, gimana perempuan nelayan. Nah, kita diskusikan tentang gambaran perempuan nelayan kita di Indonesia. Menurut Novita Wahyu Setiawati, di tahun 2018, perempuan di daerah pesisir ini memiliki kontribusi dan peran yang sangat besar ya. Dan khususnya dalam peningkatan pendapatan keluarga. Kita akan lihat nanti datanya gitu. Nah, di data berikutnya di tahun 2017, Ibu Nur Laila menuturkan bahwa perempuan pesisir di Teluk Jakarta memiliki peran penting dalam aktivitas usaha perikanan, baik perikanan tangkap, budidaya maupun pengolahan hasil perikanan, dan juga daerah-daerah lain-lain, misalnya Kepri misalnya, ataupun Maluku Tenggara, Maluku Utara, kemudian juga Sulawesi Tenggara, Sumatera, Kalimantan, daerah pesisir di Indonesia. Ini data-data
jika kita temui misalnya di daerah-daerah pesisir itu justru yang paling mengolah ya, yang sering kita lihat yang mengolah ikan yang hasil tangkapan ikan itu justru ibu-ibunya ya, ibu-ibunya di hilirisasinya. Jadi benar-benar ibu-ibu daerah pesisir itu bisa berdaya dari bisa berdaya dari bagaimana mengolah sumber daya tangkap ataupun juga budidaya, baik itu di sektor rumput laut, kemudian juga di budidaya ikan darat atau ikan kolam. Nah, ada sekitar 76% lah ya, kalau dari data yang kami himpun, perempuan pesisir memiliki peran peningkatan pendapatan keluarga ini, dan sedikitnya sekitar 5,6 juta orang terlibat dalam aktivitas perikanan gitu. Artinya aktivitas ini mulai dari penangkapan, pengolahan, kemudian juga dihilirisasinya, baik itu pemasaran, pengolahan, itu sekitar 70%-nya. Artinya ya kalau misalnya kita bagi per orang, sekitar 3,9 juta orang itu adalah perempuan. Nah, pertanyaannya bagaimana? Apakah ini sudah didekati atau belum begitu? Data-data ini perlu lebih di breakdown lagi ke daerah-daerah di mana saja perempuan-perempuan yang terlibat langsung dalam dalam mengadvokasi perempuan-perempuan yang berada atau ikut terlibat langsung dalam mengolah dan mengelola sumber-sumber daya perikanan kita. Ya, lanjut di slide yang berikut, contoh kasus kondisi nelayan di Indonesia. Nah, ini tingkat pendidikan perempuan nelayan kita juga sama begitu ya, secara umum tadi juga dengan bapak-bapak gitu. Dengan pelaku utama nelayan kita. Nah, tingkat pendidikan perempuan pesisir juga rendah ya, bahkan tidak tamat sekolah dasar gitu. Di data yang kami himpun ada 60% perempuan kita itu tidak tamat sekolah dasar ya, di perempuan pesisir. Ada sekitar 30% tamat sekolah dasar, kemudian 7% itu tamat sekolah menengah pertama, dan 3% sekolah menengah atas begitu. Nah, artinya apa? Ternyata perempuan-perempuan pesisir yang ada yang langsung berinteraksi dengan persoalan-persoalan harian mereka yang ada di daerah-daerah pesisir ini minim sekali pendidikan gitu ya. Mereka sangat kurang sekali dalam mengemban pendidikan, dan apalagi bicara tentang skill, apalagi bicara tentang bagaimana ilmu-ilmu terapan ataupun teknologi-teknologi yang harus digunakan gitu untuk mengelola dan mengolah sumber daya perikanan atau tangkapan perikanan kita yang ditangkap dari laut begitu. Nah, kita lihat di tingkat pendapatannya gitu. Nah, di sini tergambar penuh bahwa jika kemudian kita urai jenis pekerjaan perempuan atau istri-istri nelayan kita ini berbasiskan pekerjaannya di buruh pengeringan ikan misalnya ya, tingkat pendapatannya itu ternyata di data kami ini, data primernya itu Rp3.670.000 ya, dan suaminya itu Rp2.110.000 ya, sehingga pendapatan keluarganya jadi Rp5.780.000. Nah, begitupun dengan buruh pengolahan ikan ya, 3 jutaan ibunya, kemudian suaminya Rp1.900.000. Pedagang ikan segar juga demikian, istrinya Rp2.900.000, suaminya Rp1.800.000. Ikan kering juga pendapatan istrinya lebih besar gitu, 51% ya, Rp1.560.000. Nah, bapak-bapaknya Rp1.450.000. Pedagang abon misalnya, ibu-ibunya ternyata di bawah gitu ya, bapak-bapaknya lebih ini keluar gitu. Nah, sehingga kemudian kami mengambil kesimpulan bahwa ternyata ada 56,6% pendapatan perempuan nelayan itu lebih banyak gitu. Ini studi kasusnya di Palopo ya, Sulawesi Selatan. Dari dari tingkat pendapatan ini kemudian kita bisa mengukur, oh ternyata kalau kita jadikan misalnya sektor perikanan itu untuk meningkatkan ekonomi keluarga, ternyata ibu-ibunya bisa berdaya dari bagaimana mendapatkan pendapatan dari mengelola ikan atau menjajah ikan misalnya ya, dari pekerjaan ini, perempuan atau istri nelayan ini gitu. Lanjut. Nah,
peran perempuan nelayan dalam strategi pemenangan. Bagaimana nih kita bicara terkait dengan bagaimana strategi kita dalam pemenangan pemilu, sebenarnya belum dalam juga. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita juga harus lebih dalam lagi bicara sampai kepada bicara tentang bagaimana actionnya ya, aksi nyatanya di lapangan, mulai dari bicara tentang regulasi, kemudian juga advokasi, penganggaran program, hingga kemudian mengawal semua itu menjadi suara. Nah, fraksi PKS sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan legislasi, misalnya ya, kita lihat di mana di legislasinya. Di platform partai sendiri itu diamanahkan ya, bahwa harus ada perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan, pembudidaya ikan dan petambak ikan. Yang karena itu kemudian fraksi PKS menginisiasi satu rancangan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang sudah menjadi undang-undang gitu ya. Yang ini inisiator utamanya itu adalah fraksi PKS gitu ya. Nanti kita akan mungkin di kesempatan lain membedah apa saja sih isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, ataupun misalnya sekarang kebijakan Menteri itu yaitu yang misalnya kemarin di Undang-Undang Nomor Permen atau PP ya, Permen KKP itu terkait dan Permen Nomor 58 itu yaitu tentang peningkatan terukur. Nah, ini juga sangat merugikan nelayan gitu ya. Saya memandangnya dan kami dari kajian fraksi PKS demikian gitu. Nah, beberapa poin penting yang diperjuangkan fraksi PKS dalam Undang-Undang Nomor 7 ini yaitu terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan secara luas gitu. Kemudian juga asuransi jiwa dan usaha. Yang ketiga, penguatan kelembagaan. Yang keempat, akses terhadap sumber daya. Yang kelima, regulasi kerakyatan. Yang keenam adalah penguatan peran perempuan nelayan. Ya. Ini di beberapa poin penting yang diperjuangkan fraksi di Undang-Undang Nomor 7 ini gitu ya, mulai dari perlindungan perempuan dan pemberdayaannya ini seperti apa gitu ya secara luasnya, kemudian sampai kepada penguatan peran perempuan nelayan. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan lain kita akan lebih dalam lagi diskusi tentang Undang-Undang Nomor 7 ataupun kita hubungkan dengan kebijakan penangkapan terukur gitu. Ini catatan dan PR bagi kita di partai-partai politik. Ada beberapa yang mungkin terkenal, insya Allah kita akan cover. Iya, ada suara masuk ya, Pak. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti ada di pertemuan lanjutannya lagi kita bahas lebih dalam lagi terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 ataupun kebijakan penangkapan terukur. Harapannya seperti itu. Jadi saya memberikan PR ini ya, Pak Riono. Ya, demikian penjabaran saya dalam materi kita di siang hari ini. G, Bu, siap. G. Ya, saya tutup dengan pantun lagi seperti Pak Presiden tadi. Jalan-jalan di Pulau Ambon, jangan lupa membeli abon. Mau tahu tugasnya nelayan? Ya, menjaring di Laut Ambon. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bu Sa'adiyah, luar biasa pemaparannya membuat kita melek ya. Ternyata memang luasnya lautan itu 3 kali daratan, berarti sudah tidak ada kata buat kita untuk memenangkan era sisir ya, insya Allah ya Bu Sa'adiyah ya. Apalagi kalau kita lihat permasalahan-permasalahan yang di perempuan pesisir, ini PR besar bagi kita untuk kita melakukan. Saya tadi sudah menyampaikan yang jelasnya banyak sekali potensi-potensi kita di daerah yang masih belum tergarap dengan baik begitu. Nah, jika kita bisa konsen memetakan, kemudian mengidentifikasi persoalan-persoalan masyarakat kita, terutama nelayan, petani, pegiat lingkungan hidup, dan juga di daerah-daerah sekitar hutan, bisa dioptimalkan dengan baik, maka sebenarnya ini lahan real sebenarnya ya untuk kerja-kerja kita, kerja pelayanan, kemudian juga kerja berbasis nanti kerja-kerja
politik yang bisa berimplikasi kepada peningkatan akseptabilitas ya atau elektabilitas PKS sebenarnya ya nanti ke masyarakat. Yang pastinya insya Allah mudah-mudahan nanti ada pertemuan lanjutan atau diskusi-diskusi webinar lagi dengan teman-teman di berbagai daerah. Saya siap waktu saja insya Allah untuk mendengarkan ataupun menyampaikan apa saja persoalan-persoalan program-program ataupun juga mendengar sharing pengalaman dari teman-teman dan juga masukan-masukan dari berbagai daerah ke kami, khususnya ke Komisi 4. Demikian, Bu, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini senang sekali ya kita bisa dapat ilmu yang banyak dari Bu Saadia. Saadia berkomitmen dengan kita semua, sama tadi baru permulaan ya Bu ya. Masih banyak yang lain yang kita bisa bahas. Soalnya nanti kita akan jadi agenda kita ke depan. Kita bisa roadshow di beberapa ini BTN kita bisa lihat permasalahan atau apa yang kita bisa kembangkan di wilayah kita masing-masing dengan berbasis data, berbasis informasi, kerjasama, akses yang kita bisa bangun baik mulai dari daerah kita masing-masing, provinsi maupun pusat. Kalau itu bisa sangat memungkinkan kita bisa lakukan. Dari saya sebagai moderator, hari ini banyak sekali ternyata yang PR kita adalah di nelayan itu bagi perempuan pasti tadi kan 90% itu di nelayan itu pendidikannya tidak tamat SD. Pasti di dalamnya berarti ada perempuan yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak gitu ya. Kemudian tadi olahan-olahan, bagaimana hasil tangkap itu belum diolah menjadi sebuah olahan yang bernilai jual tinggi gitu ya. Tadi ditambahkan lagi oleh Bu Jumina sebagai produsen olahan ikan, itu sebenarnya lebih pada bagaimana kita bisa memasarkan hasil produksinya dari wilayah-wilayah yang mungkin aksesnya untuk mencapai konsumen itu kita cari akses pemasaran yang lebih jauh. Kemudian kalau di perkotaan, gimana caranya kita mengajak ibu-ibu di wilayah masing-masing gemar menanam dengan membentuk KWT per RW gitu ya. Kalau per wilayah, per RW, minimal per RW kita punya KWT dan kita bergerak di sana gitu ya. Karena kalau kita nggak bergerak di sana seperti kata Mbak Ika tadi, kita nggak akan bisa bertemu dengan mereka dan sayuran itu selalu dibutuhkan sama manusia ya, insya Allah gitu ya. Kadang-kadang saya sudah pernah kunjungan di satu KWT, itu jangankan dijual keluar komplek Bu, dijual di dalam komplek aja masih kekurangan gitu ya dari produksi yang mereka tanam. Berarti artinya prospek untuk itu tuh besar sekali dan prospek tadi ternyata ibu-ibu itu sangat banget ya. Jadi dari data Ibu Saadia ternyata pendapatan ibu-ibu di nelayan itu malah lebih tinggi daripada suaminya gitu ya. Berarti sangat mendukung sekali dalam membentuk ketahanan dalam keluarga Indonesia gitu ya. Itu mungkin dari saya sebagai moderator dari awal sampai akhir yang saya sampaikan. Insya Allah kita tunggu, kita nantikan nanti acara-acara kita selanjutnya karena ini adalah baru permulaan dari Departemen Perempuan Tani dan Nelayan. Kita akan melanjutkan nanti dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang kita bisa wujudkan sesuai dengan capaian-capaian yang kita ingin capaikan di wilayah dan kita masing-masing dalam pemenangan PKS di 2024. Dari saya mohon maaf, saya kembalikan acara ini kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakumullah khairan katsir kepada Ibu Dewi Sartika yang telah menjadi moderator dalam acara kita. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di akhir acara kita. Terima kasih jazakumullah khairan katsir kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam acara kami, dan kami mohon maaf apabila ada acara-acara yang kami laksanakan ini terdapat kekurangan-kekurangan atau kekeliruan dari kami semua. Baik, tadi informasi dari kami insya Allah setelah ada kegiatan webinar ini akan ada kegiatan-kegiatan lanjutnya ya Bu ya, agar kita lebih solid lagi dalam
konsolidasi maupun melaksanakan program-program dari partai yang kita cintai ini. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Suryani, juga Ibu Saadia Luputi yang sudah berbagi ilmunya kepada kita. Semoga nanti kalau misalnya kita perlu informasi atau perlu segala pasti bersedia ya Bu ya. Baik, kita akhiri saja acara kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, foto. Oh, iya, jangan. Oh iya, untuk Kita foto bersama dulu ya. Wujudkan rakyat